sama Aceng. Terus habis itu ngomongin DPR, pejabat, korupsi. Jadi gue nggak tahu sekarang dia di mana. Kemarin ada tukang bakso lewat, terus dia pesen, terus nggak tahu. Tapi gue kemarin makannya somai sih, bukan bakso. Gimana? Dia bakso dia. Kembali lagi bersama kami di channel Ngopi PM, ngobrol pintar, polisi militer. Bukan dong, pasar modal. Pasar modal. Bersama gua Bung Asur, dan kali ini gua nggak sama Bung Aceng, tapi yang pertama kali podcast dengan kita di sini, Bung Bomi. Halo. Iya, gue nggak pernah muncul. Nggak pernah, nggak, kemarin kan gua sama Aceng. Terus habis itu ngomongin DPR, pejabat, korupsi. Jadi gua nggak tahu sekarang dia di mana. Kemarin ada tukang bakso lewat, terus dia pesen, terus nggak tahu. Tapi gue kemarin makannya somai sih, bukan bakso. Gimana? Dia bakso dia. Salah Nah, oke. Kali ini kita masih bahas Goto. Gila. Lagi hype banget sih. Iya, makanya. Jadi emang kemarin tuh viewers lumayan lah. Jadi makanya nih. Dan permintaan dari dulu kan Goto, kapan Goto? Ya gitu-gitulah. Jadi makanya gue pengen bahas Goto. Tapi spesifik nih yang pengen gue bahas. Goto gue pengen bahas ada termin yang unik di prospektus. Kemarin kan gue bahas prospektus. Ini ada termin yang unik nih. Namanya saham dengan hak suara multiple. Nah, itu yang sebetulnya gue nggak tahu sebelumnya ada apa enggak. Tapi jujur kalau gue pribadi, gue baru baca di prospektusnya Goto. Nah, coba maksudnya apa sih saham dengan hak suara multiple? Apa tuh? Iya, jadi simpelnya adalah itu adalah di mana kondisi satu saham itu memberikan hak suara yang lebih daripada satu. Nah, ini pertama kali memang diterapkan di Indonesia. Dan ini udah dilegalkan dengan peraturan, itu di peraturan OJK 22 baru keluar Desember 2021 kemarin. Oke. Nah, di situ memang mengatur banget perusahaan-perusahaan yang menggunakan yang dimana voting powernya itu lebih. Jadi satu saham punya lebih dari satu hak suara. Contoh ya. Contoh misalkan lo punya apa tadi multiple hak suara multiple. SISM. Gue nggak suka soalnya di Indonesia tuh dikit-dikit singkatan. Tapi lebih gampang. Sekarang coba gue tanya, TPA singkatan apa coba? Tempat pembuangan akhir. Taman Pendidikan Al-Quran. Tempat penitipan anak. Ya udah, oke deh. SHSM, bodo amat. Iya. Ya udah. Jadi kalau misalnya lo punya SHSM, jadi itu efeknya itu kemana kira-kira? Nah itu yang pengen. Oke, jadi biasa yang kita tahu ya, kalau lu punya 100 lembar saham, berarti kepemilikan lu adalah 100 lembar itu, dan hak suara lu di RUPS adalah 100 lembar itu juga, berarti 100 hak suara. Nah kalau SISM ada misalnya 100 lembar, misalnya, berarti kepemilikan lu tetap 100 lembar juga. Hak lu nanti juga buat dividen, sama semua. Tapi yang membedakan hanya hak suaranya. Cuman hak suara. Hak suaranya aja. Yang di RUPS. Betul sekali. Nah misalnya tadi, 1 lembar saham hak suaranya 10. Berarti kalau 100 berarti ada 1000 hak suara. Gitu. Jadi 100 lembar itu mewakili 1000 hak suara. Gitu. Wah unik nih. Nah pertanyaan gue, kenapa harus ada? Itu apa ya? Udah jadi hal yang biasa sih sebenarnya. Jadi beberapa startup tadi baru. Bukan. Peraturannya baru. Jadi kalau mau bisa masuk pasar modal itu baru diatur. Nah, kita kan mengikuti perkembangan zaman. Ya, pasti. Nah, jadi di startup itu hal biasa, di mana founder-founder itu mulai pasti akan terdelusi lama-lama. Misalnya nih, Bung Asur pegang pertama masih 100%. PT Ngopi PM, startup. Terus lama-lama banyak investor masuk. Ayo, Bung Aceng masuk invest. Om Boy, Bung Marsal invest, lama-lama kan terdilusi nih. Bung Asur lama-lama tinggal mungkin 20%. Ya dibagi rata lah tadi ya, 5 dibagi rata. 20%. Tapi orang percaya bahwa lu lah yang harusnya bisa mengontrol nih perusahaan. Nah berarti apa yang harus diperjuangkan? Hak suara. Jadi pada saat rapat, lu bisa menentukan perusahaan ini akan kemana, siapa orang-orang yang terpercaya bisa membantu lu buat perusahaan ini jadi lebih besar lagi. Itu sebenarnya. Jadi
Gua nggak 20% di kasus itu sebetulnya kalau dari hak suaranya. Ya, dividen sih tetap sama. Dividen tetap. Ya, nggak lebih dong gua. Enggak dong, kalau gitu mah kasihan yang lain. Oke, nah tadi kan lu bilang hak suara lebih dari satu. Terus tadi lu bilang tuh satu lembar saham lah anggapannya sama dengan 10 hak suara. Nah, ini nih ada aturannya nggak? Maksud gua gini. Apakah satu itu selalu dibanding 10 yang tadi lu bilang atau ya bisa aja sebetulnya 20, 50 itu tergantung apa sih gitu. Diatur nggak sebetulnya? Kalau misalnya bukan perusahaan tercatat sebenarnya nggak diatur ya. Cuma kalau mau jadi perusahaan tercatat yang menetapkan SHSM itu ada diatur di PJK itu. Jadi ada kayak 1:10, 1:20, 30, 50, 60. Cuma memang ada syarat-syaratnya kayak yang 1:60 itu harus ada syarat terus independen dan kawan-kawannya lah. Kita nggak usah baca semuanya ada lah ya di situ ya. Jadi intinya adalah memastikan bahwa voting powernya itu harus tetap lebih di atas 50%. Kenapa? Ya biasa ya, untuk bisa memutuskan berarti kan harus di atas 50% nanti pas RUPS untuk bisa mengendalikan. Nah makanya rasio itu harus diusahakan untuk selalu lebih dari 50%. Gitu jadi penentuannya. Nah kalau pihaknya, misalkan nih kita berlima, terus habis gitu gue punya SHSM tadi yang lu bilang ya. Apakah berapa pihaknya yang punya SHSM itu diatur atau enggak? Misalkan gue doang atau bisa aja gue sama lo. Nah itu bisa nggak? Itu diatur tapi nggak sampai jumlahnya kayak harus detail cuma 10 orang, 15 nggak ada. Cuma dia harus menjabat sebagai manajemen di situ, terus dia berpengaruh signifikan. Ada syarat-syaratnya dan itu ada dijelaskan di peraturan tersebut. Jadi pihak-pihak yang bisa memegang SHSM itu harus berpengaruh signifikan. Jadi kalau misalnya teman-teman baca juga ya prospektus Gotoh, ada beberapa pihak di situ mungkin juga itu orang-orang founder-foundernya dulu. Mungkin yang dicari-cari satu nama nih. Pak Nadiem. Betul tuh. Pak Nadiem nggak ada nih. Kok nggak ada SHSM-nya Pak? Kemana Pak Nadiem? Oh ya Mas. Mas Menteri. Salah. Jadi Pak Nadiem itu udah dihilangkan untuk SHSM-nya. Kenapa? Karena dia tidak kontribusi langsung ke perusahaan. Karena ada syarat dia harus berkontribusi signifikan di perusahaan dan menjabat sebagai direksinya. Gitu. Jadi kembali lagi tadi sebetulnya rasionya diatur tapi pihaknya nggak diatur. Betul. Ya, nggak ada spesifik pengaturan itu ya, tapi memang ada persyaratan. Siapa aja yang bisa dapat apa sih tadi? Saham dengan hak suara multiple. SHSM. Iya. Iya benar. Nah, satu lagi nih pertanyaan gue. Ada jangka waktunya nggak? Maksud gue gini. Misalkan gue tadi yang lu bilang ya, gue founder atau gue sama lo lah katakanlah gitu, dari berlima kita, gue sama lo founder. Terus abis gitu apakah gue bisa selamanya punya saham dengan hak suara multiple? Disingkat aja Mas. Ya udah, SHSM. Ya, apakah gue sama lo bisa selamanya atau ada jangka waktunya? Ya, jadi sama lagi diatur juga di situ. Ada batas maksimalnya. Jadi jangan sampai misalnya lo gitu ya, lo megang SHSM, ya lo selamanya terus SHSM. Kepemilikan saham lo tinggal makin terdilusi terus tapi lo kendalikan. Ada umurnya, ada disebutnya itu sunset provisionnya, itu 10 tahun. Jadi kalau udah 10 tahun, ini di luar yang insidental ya. Jadi kalau udah 10 tahun itu bisa diperpanjang tapi satu kali untuk 10 tahun lagi. Jadi maksimum sampai 20 tahun. Perpanjangan pun cuma hanya satu kali. Satu kali saja. Berarti maksimum 20 tahun. 20 tahun betul. Itu di luar insidental. Insidental seperti apa? Misalnya lu meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu bukan berarti bisa diwariskan anak lu pegang SHSM, enggak. Jadi kayak pemegang saham biasa. Jadi pemegang saham biasa. Atau misalnya juga lu tidak lagi menjadi anggota direksi kayak Mas Nadiem. Itu udah nggak bisa lagi. Terus yang terakhir ya kayak apa ya? Lu udah terdilusi habis-habisan dan nggak bisa lagi untuk dipaksakan sampai voting powernya di atas 50%. Itu juga langsung hilang. Pertanyaan gue, kalau misalkan gue menjabat jadi direksi, gue dapat SHSM tadi. Terus habis itu gue resign atau keluar tidak menjabat lagi. Terus gue masuk lagi jadi direksi. SHSM-nya ulang dari awal, melanjutkan atau ya udah nggak dapat lagi? Nggak ada klausula tertulis resmi ya. Jadi sebenarnya bisa diangkat berdasarkan RUPS untuk SHSM-nya.
Oh, Gitu. Jadi SISM itu bisa diangkat nanti berdasarkan RUP. Jadi misalnya perubahan anggaran dasarnya disetujui RUP, siapa aja yang berhak mendapatkan SISM. Jadi kalau misalnya tadi lu bilang kasusnya lu keluar, lu jadi SAM biasa. Lu masuk lagi, itu harus disetujui RUP dulu. Jadi nggak bisa langsung, gue SISM lagi, nggak bisa. Belum. Oke, jadi sebetulnya itu pun nanti akan dibahas di setiap RUPS ya, tiap tahun kan RUPS. Jadi SISM pun akan masuk ke dalam pembahasan dari RUPS itu. Wow, menarik. Ini nih pengetahuan baru nih. Soalnya emang ya ini kan baru apa ya istilahnya memang khusus untuk perusahaan apa tadi startup ya, lu bilang. Perusahaan startup biasanya startup. Udah gitu, gua nggak tahu balik lagi mungkin baru ada di Goto ini. Sementara sebelumnya sih kayaknya baru Goto. Kan? Udah menyampaikan prospektus selama ini ya. Iya, makanya nih menarik nih untuk rekan ngopi sekalian, bisa dibaca lagi nih ada saham dengan hak suara multiple. Nanti bisa di googling juga, dan ya kalau ada komen, pertanyaan langsung aja diisi di bawah. Gimana Bom? Ada lagi nggak kira-kira yang lu pengen nyampein belum gua bahas, belum gua tanya? Udah sih ya. Udah ya, kira-kira yang mudah-mudahan sih gampang lah. Teman-teman mungkin bisa baca juga ya di peraturan OJK-nya ya, POJK 22 ya. Tahun 2021. OJK 22 tahun 2021. Oke, siap. Kalau gitu kita tutup. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan Ajeng udah balik ya. Takutnya dia kenapa-kenapa. Tapi nggak ada tukang bakso lagi sih. Nah itu makanya. Nggak tahu gue. Ya udah deh. Oke. Kalau nggak lu siap lagi ya. Ntar gue tanya-tanya lagi. Oke. Thank you rekan ngopi. Sekian dulu. Ikutin terus konten-konten kita yang lain. Ikutin juga sosmed kita ya. Ada TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube kita pastinya ya. Micet? Enggak. Lu WeChat tadi. WeChat, ya. Oke. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bye bye.